Pengertian LCNRV adalah metode penilaian persediaan dengan cara menilai yang lebih rendah antara harga perolehan atau cost dan nilai realisasi bersih atau NRV. Hal ini digunakan karena untuk menghindari nilai persediaan yang terlalu tinggi, dan yang kedua adalah sesuai dengan prinsip konservatisme akuntansi. Biaya untuk mendapatkan barang sampai siap dijual ada beberapa komponen. Yang pertama adalah harga beli, yang kedua adalah ongkos angkut, dan yang terakhir adalah biaya tambahan lainnya. Selanjutnya adalah rumus NRV dan LCNRV. Sebelah kiri adalah rumus NRV, yaitu NRV sama dengan harga jual estimasi dikurangi biaya penyelesaian dan dikurangi lagi adalah biaya penjualan. Nah, keterangannya harga jual estimasi merupakan harga yang diperkirakan saat dijual, kalau biaya penyelesaian merupakan biaya untuk menyelesaikan suatu barang, dan biaya penjualan merupakan biaya distribusi, komisi, dan lain sebagainya. Nah, di sebelah kanan adalah rumus LCNRV, yaitu nilai persediaan sama dengan min dalam kurung cost SCNRV. Aturannya, jika cost kurang dari NRV sama dengan digunakannya cost. Jika NRV kurang dari cost, maka yang digunakan adalah NRV. Selanjutnya adalah langkah dan juga metode. Langkah-langkah perhitungan LCNRV. Yang pertama, ditentukan nilai cost tiap barang. Yang kedua, hitung NRV dengan rumus. Yang ketiga, bandingkan cost dan juga NRV. Yang keempat, pilih nilai mana yang lebih rendah. Dan yang terakhir adalah jumlahkan jika sangat diperlukan atau total persediaan. Nah, metodenya dari penerapan LCNRV sendiri itu ada 3. Yang pertama per item. Nah, dari keunggulannya itu dihitung satu per satu dan hasilnya paling akurat. Yang kedua adalah per kelompok, yaitu barang sejenis itu digabung. Nah, metode ini itu jauh lebih sederhana. Sedangkan yang ketiga adalah keseluruhan atau average, yaitu total cost dibandingkan dengan total NRV. Nah, dari ketiganya ini paling sederhana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencatatan penurunan nilai. Jadi dalam akuntansi ini penurunan nilai persediaan atau inventory write down terjadi ketika nilai persediaan turun di bawah harga perolehan cost, biasanya karena rusak, usang, atau harga pasar turun. Nah, lalu ada 2 metode pencatatan yang digunakan. Yang pertama ada metode COGS atau cost of goods sold. Jadi metode ini kerugian penurunan nilai langsung dimasukkan ke akun harga pokok penjualan. Nah, pencatatannya yaitu dengan mendebitkan harga pokok penjualan terhadap persediaan yang dikreditkan. Contoh di sini ada nilai persediaan yang awalnya 10 juta turun menjadi 8 juta. Selisih penurunnya selisih 2 juta. Nah, dalam jurnalnya berarti harga pokok penjualan sebesar 2 juta terhadap persediaan kredit sebesar 2 juta. Lalu ada metode kerugian loss method. Jadi metode ini penurunan dinilai dicatat sebagai kerugian yang terpisah, bukan dimasukkan ke HPP. Nah, untuk pencatatannya dengan mendebitkan kerugian penurunan nilai persediaan terhadap persediaan, atau juga bisa akun cadangannya. Nah, contohnya tadi penurunan nilai 2 juta. Jurnalnya kerugian penurunan nilai sebesar 2 juta terhadap persediaan sebesar 2 juta. Jadi perbedaan utama dalam metode COGS dan loss method ini adalah dalam pencatatannya. Kalau COGS masuk ke dalam HPP dan kerugian dicatat ke dalam kerugian khusus. Lalu transparansinya, kalau COGS lebih rendah dan metode kerugian lebih tinggi. Sementara penggunaan metode COGS ini nilainya kecil dan metode kerugian ini nilainya besar dan material. Metode laba bruto merupakan cara untuk memperkirakan jumlah persediaan akhir tanpa perlu melakukan pengecekan fisik secara langsung. Biasanya, metode ini digunakan untuk keperluan internal perusahaan atau dalam kondisi tertentu, seperti saat terjadi bencana yang menyebabkan persediaan tidak bisa dihitung secara langsung. Prinsip metode ini adalah menggunakan persentase laba bruto yang sudah diketahui sebelumnya sebagai dasar perhitungan. Pertama, kita menentukan persentase laba bruto, lalu digunakan untuk menghitung perkiraan laba dari total penjualan. Setelah itu, kita dapat mengetahui estimasi harga pokok penjualan dengan mengurangkan penjualan dengan laba bruto tersebut. Terakhir, persediaan akhir dihitung dengan cara mengurangi total barang yang tersedia untuk dijual dengan estimasi harga pokok penjualan. Jadi, hasil dari metode ini berupa perkiraan, bukan angka pasti, tetapi cukup membantu untuk mendapatkan gambaran cepat mengenai nilai persediaan. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dan konsep dari rasio biaya retail.
Rasio biaya retail adalah perbandingan antara biaya perolehan barang atau yang kita sebut sebagai cost dengan harga jual barang tersebut atau retail. Jadi, rasio ini tuh menunjukkan seberapa besar nilai biaya dibandingkan dengan harga jual yang ditetapkan. Rasio ini biasanya digunakan dalam metode persediaan retail, yaitu metode yang membantu perusahaan untuk memperkirakan nilai persediaan akhir tanpa harus melakukan perhitungan fisik secara detail. Metode ini sangat umum digunakan pada bisnis yang memiliki banyak jenis barang, seperti supermarket, department store, atau usaha retail besar lainnya. Hal ini dikarenakan menghitung satu persatu barang itu akan memakan waktu dan tidak efisien. Tujuan utama dari penggunaan rasio biaya retail ini adalah untuk mengestimasikan nilai persediaan akhir secara cepat dan praktis. Selain itu, metode ini tuh juga membantu perusahaan dalam mengonversi nilai persediaan dari harga jual atau retail menjadi nilai biaya atau cost yang nantinya akan digunakan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus dan langkah-langkah perhitungan dalam metode rasio biaya retail. Rumus utama dari rasio biaya retail adalah yaitu total barang tersedia untuk dijual dalam nilai cost dibagi dengan total barang tersedia untuk dijual dalam nilai retail. Untuk menghitungnya, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah pertama adalah menghitung total barang yang tersedia untuk dijual, baik dalam nilai cost maupun retail. Ini mencakup persediaan awal ditambah dengan pembelian selama periode berjalan. Langkah kedua adalah menghitung rasio biaya retail dengan menggunakan rumus tadi. Dan kemudian langkah yang ketiga, kita menentukan persediaan akhir dalam nilai retail, yaitu dengan cara mengurangi total barang tersedia dalam retail dengan penjualan selama periode tersebut. Langkah keempat, setelah kita mendapatkan nilai persediaan akhir dalam retail, kita konversikan ke dalam nilai cost. Dan langkah terakhir adalah persediaan akhir dalam cost diperoleh dengan cara mengalihkan persediaan akhir dalam retail dengan rasio biaya retail yang sudah dihitung sebelumnya. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan bisa mendapatkan estimasi persediaan akhir dengan lebih efisien tanpa harus menghitung semua fisik barang. Metode retail konvensional atau LCNRV. Pada slide ini kita akan membahas metode retail konvensional atau LCNRV, yaitu metode penilaian persediaan yang menggunakan pendekatan konservatif. Dalam metode ini, perusahaan menghitung rasio biaya dengan menggunakan markup bersih, namun markdown bersih diabaikan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan nilai persediaan yang lebih rendah sehingga lebih hati-hati dalam pelaporan keuangannya. Markup adalah kenaikan harga di atas harga retail awal, sedangkan markdown merupakan penurunan harga di bawah harga retail awal. Dengan metode ini, perusahaan dapat menghindari pencatatan persediaan yang terlalu tinggi dan memastikan aset dilaporkan secara lebih realistis sesuai prinsip konservatisme akuntansi. Isu penilaian lainnya. Selain metode retail konvensional, terdapat beberapa isu penilaian lain yang penting. Yang pertama, aset agrikultur diukur berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau NRV, baik saat pengakuan awal maupun pada setiap periode pelaporan. Yang kedua, pada pembelian borongan atau lump sum purchase, jika beberapa barang dibeli dengan satu harga total, maka biaya harus dialokasikan berdasarkan nilai jual relatif masing-masing barang. Yang ketiga, komitmen pembelian terjadi ketika perusahaan memiliki kontrak pembelian dengan harga tetap, namun harga pasar turun di bawah harga kontrak. Dalam kondisi ini, perusahaan wajib mengakui kerugian pada periode terjadinya penurunan harga karena kontrak tersebut dianggap memberatkan atau onerous. Secara keseluruhan, berbagai metode dan isu penilaian ini bertujuan agar laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya secara akurat dan andal.